Jika tidak mampu, maka camkan dalam hati bahwa itu kemungkaran. Itu adalah derajat iman yang paling rendah. Dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lidahnya. Jika tidak mampu, maka camkan dalam hati bahwa itu kemungkaran. Itu adalah derajat iman yang paling rendah. Di surat Muslim disebutkan dalam hadis yang lain bahwa jika seseorang dapat mencegah kemungkaran dengan lidahnya, maka lakukanlah. Jika tidak, maka yakinilah di dalam hati bahwa perbuatan itu merupakan suatu kemungkaran. Dengan demikian, ia terbebas dari tanggung jawab. Hadis lain mengatakan bahwa barang siapa membenci kemaksiatan walaupun hanya di dalam hati, ia termasuk seorang yang beriman. Tidak ada lagi derajat iman yang lebih rendah dari derajat itu. Masih banyak hadis baginda Nabi SAW yang berhubungan dengan kandungan hadis ini. Kini lihatlah apa yang terjadi di depan kita. Berapa banyak di antara kita yang telah menyaksikan kemungkaran lalu mengubahnya dengan tangan atau minimal menyatakan ketidaksukaannya dengan lisan. Berapa banyak di antara kita yang hatinya benar-benar membenci kemungkaran, padahal itu adalah selemah-lemah iman. Paling tidak, hendaklah kita meyakini bahwa kemungkaran adalah kemungkaran dan kita merasa sedih di dalam hati ketika melihatnya. Akhirnya, marilah kita duduk merenung dan berpikir apa yang sedang terjadi pada zaman ini dan apa yang harus kita lakukan. Alhamdulillah hadirin, kita ini selain sebagai hamba Allah SWT yang punya kewajiban beribadah, bersujud, menyembah pada Allah SWT, kita juga sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW. Kita punya kewajiban meneruskan risalah yang beliau bawa. Beliau yang sudah wafat, tapi risalah beliau itu sampai hari kiamat. Jadi kita yang bertanggung jawab untuk meneruskan kerja dakwah yang beliau buat. Insya Allah nanti ba'da maghrib kita akan buat satu amalan, di mana amalan ini dulu dibuat oleh para nabi, para rasul, kemudian diteruskan oleh para sahabat. Insya Allah kita ini nanti akan meniru amalan tersebut. Kita lakukan silaturahmi ke saudara-saudara kita di sekitar musola ini, kemudian kita ajak untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua bapak yang ada di sini insyaallah semua niat ambil bagian. Amin insyaallah. Majelis itu dengan doa khidmat majelis subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.